kita akan melihat Ibu Helen untuk mempraktekkan proses pendaur ulangan sampah plastik menjadi tas. Tentunya hal ini bisa Anda coba di rumah sebagai bentuk kerajinan tangan dan menjadi sumber penghasilan tambahan. Selamat siang Ibu, sedang apa? Selamat siang, ini sedang membersihkan sampah plastik untuk membuat tas. Oh, sulit nggak Bu pembuatannya? Tentu tidak. Bagi pemula juga ini sangat mudah. Oh, begitu. Saya dan pemirsa ingin tahu nih bagaimana proses pembuatannya. Apa Ibu punya waktu untuk menunjukkan caranya? Tentu saja boleh. Selain bisa berbagi pengetahuan, ini juga bisa menjaga lingkungan kita. Oh, begitu. Nah, pemirsa, bersama Ibu Helen, kita akan melihat bagaimana proses pembuatan tas dari sampah plastik. Apa langkah pertama yang akan kita lakukan, Bu? Pertama, kita masukkan deterjen ke dalam air. Ya, kita masukkan secukupnya aja. Secukupnya ya? Iya. Kemudian sampah plastiknya dimasukkan ke air deterjen tadi. Semuanya ya. Ini sampah plastik yang kita gunakan bekas-bekas snack ya? Iya, snack, makanan, jajanan. Setelah dikucek sampai bersih, kita bilas dengan air yang bersih. Nah, setelah itu kita bersihkan, lalu kita jemur. Dijemur. Oke. Sekarang kita bawa ke tempat penjemuran. Kalau masih ada sisa airnya bisa dibuang dulu. Oh gitu. Biar lebih cepat keringnya. Setelah plastik-plastik ini kering dijemur, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan apa, Bu? Langkah selanjutnya kita menggunting, lalu menjahitnya. Oh, kenapa harus digunting? Agar ukurannya selalu sama, biar lebih gampang membuat ukuran tasnya. Oh, begitu. Ya, bahan-bahannya tentu saja plastik-plastik yang sudah kita cuci tadi. Kemudian ada kancing. Kancing ini bisa kita dapatkan di baju-baju bekas. Kemudian ada benang. Di sini benang nilon yang kita pakai. Bukan benang jahit biasa ya, supaya dia tidak mudah robek plastiknya. Oh gitu. Kemudian ada kain perca. Kain perca ini kita pakai untuk melapisi bagian dalam plastik. Seperti ini. Oh, jadi dilapis ya? Iya. Sedangkan untuk alatnya kita pakai apa, Bu? Oh, alat-alatnya kita pakai spidol untuk memberi tanda pada plastik. Kemudian ada jarum pentol. Jarum pentol. Ada sentimeter Ya. atau meter jahit ya. Kemudian ada gunting. Kemudian ada mesin jahit. Oh, kita pakai mesin jahit. Iya, kita pakai mesin jahit. Setelah semua alat dan bahan kita kumpulkan, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan apa, Bu? Langkah selanjutnya adalah kita mengukur. Misalnya kita mau buat bentuk tas dengan ukuran seperti ini, kita ukur keliling tasnya ya. Oh gitu. Ya. Dari ujung ke ujung ya? Ya, dari ujung ke ujung. Oke, seperti ini. 80. Misalnya 80 cm. Oh, 80. Oke. 80 cm. Kemudian tingginya Tingginya 30 cm. 30. Oke. Nah, setelah kita ukur, kita mau buat ukuran 80 kali 30 cm itu, kita buat dulu seperti bentuk kain gini, melebar. Dengan cara menyatu-nyatukan plastik-plastik ini
agar menjadi sepanjang 80 cm. Oh gitu. Nah, kita usahakan kita mengambil plastiknya yang sama ukurannya. Mm-mm. Misalnya panjangnya plastik ini kan sama. Mm-mm. Kita pisah-pisahkan ya. Untuk pemilihan warnanya boleh nggak kita pakai warna-warni? Oh boleh, itu sesuai dengan selera kita, mungkin lebih bagus lagi. Oh gitu. Iya. Tapi tahap pertamanya kita satukan dulu plastik-plastik ini. Kita jahit nantinya supaya menjadi seperti ini nantinya. Oh jadi Sepanjang 80 cm. ini sudah 80 cm ya? Iya, sepanjang 80 cm. Nah, untuk tinggi yang 30 kita bisa memakai plastik yang lain lagi kan untuk mencapai tinggi yang 30 nantinya. Jadi pemirsa, kita akan membuat sebuah tas yang berukuran 80 kali 30. Untuk membuat ukuran yang 80 cm, kita harus membuat kumpulan plastik-plastik ini sepanjang 80 cm. Dan tentu saja ukurannya harus sama. Kita jahit lagi ya? Iya, kalau mau kita jahit kita langsung ke mesin jahit saja. Oke. Nah, tahap pertama dalam menjahit plastik ini, tadi sudah kita pilah ya ukuran yang sama. Nah, ini dalam plastik ini ada dua sisi. Satu sisi yang dia berlipat, ya ini ya berlipat. Kemudian ada sisi yang tergunting ya. Oh gitu, ada yang terbuka. Iya. Atau membelah namanya ya. Oh, Nah, sisi yang membelah itu diusahakan berada di bawah supaya dia tidak melebar gini bentuknya dari atas supaya lebih rapi. Nah, sisi yang membelah ini kita timpa dengan sisi yang berlipat, Iya. lalu kita jahit. Oh gitu. Kita usahakan memberikan jaraknya ya dalam jahitan itu biar lebih kuat. Jaraknya kira-kira berapa senti? 1 cm. 1 senti. Itu ya. Kita mulai menjahitnya. Kira-kira ada nggak Bu kesulitan dalam proses penjahitan ini? Tidak begitu sulit ya. Karena hanya menjahit lurus saja, tidak ada yang berkelok-kelok. Ini guntingnya. Seperti ini. Oh ini sudah dijahit. Iya. Nanti kita kan butuh 80 cm. Panjang 80 cm lah kita jahit. Oh gitu. Nah, bisa kita timpa lagi. Nah, Perlu kalau- diingat ya, ininya harus yang belah itu harus ditimpa dengan yang berlipat. Oh gitu. Nah, supaya lebih rapi. Nanti akan seperti ini bentuknya. Ya, jadi tadi seperti ini juga, tadi ya. Oh, jadi memang dia harus sama panjangnya supaya nggak ada yang panjang pendek. Iya, Oh, seperti gitu. itu. Jadi setelah kita menjahit plastik-plastik ini hingga sepanjang 80 cm, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan apa, Bu? Langkah selanjutnya ya kita membuat bentuk seperti lebar kain yang tadi kan panjangnya sudah kita bilang 30 cm. Nah, kalau kelilingnya sudah kita dapat 80 cm, tapi tinggi tasnya nanti belum dapat, jadi kita sambung lagi. Oh gitu. Kebetulan saya sudah menjahitkan sebagian lagi bentuk plastik yang sudah disambung. Di sini perlu saya jelaskan ya, bentuk plastiknya boleh beda-beda kan? Oh gitu, ha? Nah, asal dia sama tingginya setiap barisnya. Nah, untuk menyatukan plastik-plastik ini, Ya. kita harus menyatukan sisi yang baik. Ini namanya sisi yang baik. Oh sisi baik. Ini sisi yang buruknya. Oh, Yang gitu. bagian bawah plastik-plastik tadi ya. Nah, sisi yang baiknya ini kita himpitkan ya Udah himpit kan? ke sisi yang baik satu lagi. Mm-mm. Nah, biar bisa kita jahit.
hati-hati ya, seperti ini kan ada sisa-sisa kayak plastiknya itu, biar nggak kena ke sepatu mesin ini. Oh gitu. Iya, agar hati-hati. Jadi dalam proses penjahitan ini kita harus berhati-hati juga pemirsa, supaya sepatu jahitnya tidak tersangkut. Sudah selesai? Ya, sudah. Oh, jadi hasilnya seperti ini ya. Disambung lagi. Iya. Kita ukur lagi ya. Sudah pas 30 cm. Nah, mungkin di sini lebih ya. Ini. Nah, kalau nanti plastik ini lebih, kita bisa merapikannya dengan mengguntingnya. Oh, bisa digunting. Iya, supaya dia sepanjang 30 cm. Oh gitu. Kalau panjang kelilingnya sudah pas kan tadi 80 cm. Oh, masih lebih juga. Kalau lebihnya hanya 22 cm itu dibiarkan aja, karena kan nanti mau kita jahit lagi, ada sisa jahitannya 1 cm, disisakan untuk tepi jahitannya. Iya. Setelah nanti sudah jahit seperti ini lagi, kita balikkan sisi plastiknya, lalu kita jahit lagi dari atas supaya lebih kuat. Oh gitu. Caranya dari samping sisi jahitan tadi, kita ambil setengah senti ya, mungkin setengah senti. Kita jahit lagi dari sisi atas. Namanya ditindis ya? Iya, jahit tindis. Kalau belum mahir dalam jahit, bisa menggunakan jarum pentol ya. Oh, pakai jarum pentol juga boleh? Iya, biar lebih rapi. Jadi buat pemirsa yang belum bisa menjahit, seperti kata Ibu Helen, kita bisa menggunakan jarum pentol. Menjahit tindisnya kan ini di sisi kiri dan kanannya. Oh gitu, jadi dua kali ya tindisnya? Boleh juga satu, tapi kan biar lebih rapi. Oh gitu. Kalau di sini kita gunakan satu kali saja, karena dia tepinya sudah lebih kuat ya. Ini sudah jadi seperti ini. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Selanjutnya kita membuat lingkaran tasnya kan. Kita satukan tepi kiri dan kanannya. Tepi tingginya ya. Nah, tapi posisinya yang baiknya tetap di dalam. Oh gitu. Nah, biar nanti ketika dibalikkan, jahitannya nggak kelihatan kan. Oh, berarti jadi kita berada di menjahit dalam. di dalam. Iya. Oh gitu. Sisi yang tepi yang baik dengan yang baik juga. Oh, gitu. Seperti tadi. Nah, ini kita satukan. Tetap disisakan jahitannya setengah senti atau 1 senti ya. Dalam aturan menjahit ini, kita perlu memperhatikan aturan-aturan seperti menjahit bagian sisi baik bertemu dengan sisi baik dan sisi buruk bertemu dengan sisi buruk.
Kalau sudah seperti ini bisa kita balikkan sisinya. Oh, dibalik. Saya mau menunjukkan ini tadi jahitan kita. Makanya tadi saya bilang dia harus sisi yang baik ke baik supaya pas jahitannya berada di dalam, tidak di luar sisi yang baiknya kan. Nah, setelah jadi seperti ini, kita apakan lagi, Bu? Setelah seperti ini kita menjahit bagian sisi bawah tasnya. Oh, gitu. Ya, boleh bantu dimasukin lagi ke tadi. Dalam menjahit bagian bawah sisi tasnya, ukurannya bisa kita buat beraneka ragam, tapi dalam bagian ini kita buat ukuran 30 kali 10 cm. Seperti ini. Ini sudah dijahit bagian bawahnya ya. Prosesnya sama seperti tadi juga, ditindis Atas bawah. di bagian atasnya. Oh, seperti ini. Bagian sisi yang belah dengan sisi seperti yang pertama tadi. Oh, gitu. Setelah ditindis seperti ini ya. Selanjutnya, setelah dijahit. Selanjutnya, ini sudah sesuai ya ukurannya 10 dengan 30 cm. Bisa kita tandai nanti di bagian tengahnya sisi ini ya, supaya nanti lebih rapi jahitannya. Jadi beri tanda. Iya. Oke. Kita masukkan ke bagian bawahnya ya. Ini apakah panjangnya juga harus sama? Panjangnya? Bagian bawahnya ini dengan yang ini dari ujung ke ujung gitu ya? Iya, harus sama tepi kiri dan kanannya. Nggak boleh timpang, nanti kan jadi tasnya jadi timpang. Oh, bagian gitu. bawah. Kalau bisa bagian yang ini dulu kita, yang tengah tadi, yang kita tandai tadi, kita pentol. Dipentol. Biar tengahnya dapat kan. Mungkin ini nih agak lebih sulit ya di siku, di sudut sikunya ini. Makanya harus kita pentol biar tidak lari jahitannya. Setelah dipentol, kita sudah bisa menjahitnya. Oh, sudah seperti ini. Nah, Jadi seperti ini pemirsa, sudah dipasang jarum pentol supaya tidak lari pinggirannya. Sekarang kita jahit ya, Bu. iya. Tetap disisakan ya jahitannya. Di bagian sudutnya kita agar lebih lambat menjahitnya ya, karena itu takut tidak dapat bagian bawahnya.